Selamat datang dalam perjalanan mendalam menuju rahasia kehidupan. Kita sering bertanya, mengapa sebagian orang berlimpah dengan mudah, sementara yang lain harus berjuang keras? Ini adalah video bagian ke-9 dalam playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan. Di episode ke-9 ini, kita akan membuka tabir rahasia yang telah dibagikan oleh banyak orang bijak, namun seringkali gagal dipahami. Kemiskinan bukanlah soal pekerjaan, melainkan soal energi dan perasaan. 1. Faktor pencipta kemiskinan, bukan kekurangan uang, tapi perasaan miskin. Selama ini, kita diajari bahwa kemiskinan adalah akibat dari ketidakmampuan untuk bekerja keras. Tapi fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Banyak orang yang bekerja keras, banting tulang, dan menghabiskan seluruh waktunya, namun tetap saja berjuang dengan kemiskinan. Para peneliti di bidang neuroscience modern telah sampai pada satu kesimpulan besar yang mengejutkan. Kemiskinan sesungguhnya berasal dari perasaan miskin. Perasaan miskin adalah hasil dari ketidakmampuan kita untuk memantaskan diri, untuk menghargai potensi tak terbatas yang ada di dalam diri. Kita menciptakan perasaan tidak layak dan hidup dalam belenggu keterbatasan, yang kemudian diperparah oleh perasaan negatif kita terhadap uang, rezeki, dan berkah materi. Inilah titik tolak yang harus kita sadari. Mengubah kemiskinan titik awalnya adalah mengubah perasaan kita. Selama perasaan itu tidak diubah, keberlimpahan tidak akan pernah datang. 2. Hukum tarik-menarik dan kuda liar perasaan. Pernahkah Anda bertanya, bagaimana perasaan Anda tentang uang saat Anda sedang tidak memilikinya? Seharusnya, sekalipun uang tidak bersama kita saat ini, perasaan positif tentang uang harus tetap tumbuh. Ingatlah hukum tarik-menarik semesta, yang serupa menarik yang serupa. Kebahagiaan akan menarik kebahagiaan. Perasaan buruk tentang uang akan membuat uang semakin menjauh. Kami menyebut perasaan buruk ini sebagai kuda liar. Ketika kita menaiki kuda liar ini, yaitu membiarkan perasaan negatif berkembang, dan bahkan mencambuknya dengan memperdalam kekhawatiran dan keluhan, maka kuda itu akan membawa kita pada kerugian dan kehancuran. Kita harus belajar untuk melihat ke dalam, dan segera turun dari kuda liar itu begitu perasaan negatif muncul. Perbedaan mendasar antara mereka yang berkelimpahan dan yang serba kekurangan bukanlah terletak pada modal atau kesempatan, melainkan pada perasaan nyaman yang mereka ungkapkan tentang uang. Lakukan riset kecil Anda sendiri, Anda akan menemukan bahwa orang kaya mengungkapkan kenyamanan, sementara yang miskin atau kekurangan mengungkapkan ketidaknyamanan. Ini adalah pertempuran melawan kendali otomatis perasaan yang tertanam di alam bawah sadar kita sejak kanak-kanak yang seringkali diwariskan dari lingkungan dan orang tua. 3. Melampaui kerja keras, menemukan zona kejeniusan pribadi. Ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan manusia, dan hanya satu yang mendatangkan berkah tanpa batas. Kerja keras, menggunakan otot, hasilnya pasti pas atau sebanding. Kerja cerdas, menggunakan otak, hasilnya sedikit lebih besar, namun tetap berada dalam dimensi materi. Kerja ikhlas, menggunakan hati dan jiwa, ini adalah kondisi di mana kita menemukan personal genius zone kita. Melakukan pekerjaan yang kita sukai, dan melakukannya dengan kegembiraan penuh. Kita semua terlahir jenius di bidangnya masing-masing. Ikan jenius di air, monyet jenius memanjat. Namun kita seringkali dibatasi oleh program lingkungan yang mengatakan bahwa hanya pekerjaan tertentu yang layak atau benar untuk mencari nafkah. Tugas kita adalah menjadi diri kita sendiri. Ketika kita bekerja ikhlas karena kita menyukai prosesnya, bukan semata-mata menganggapnya sebagai satu-satunya cara untuk mendapatkan uang, maka segala berkah akan datang kepada kita. Uang akan mengikuti, bukan kita yang mengejar. Ingat, Tuhan adalah sumber kebebasan, bukan sumber ketakutan. Ketakutan tidak akan pernah melahirkan kebebasan. 4. Cinta sebagai mata uang semesta, takaran cinta dan rahasia syukur. Dalam konteks semesta kebijaksanaan, cinta diartikan sebagai kekuatan positif. Kekuatan positif inilah yang menggerakkan uang. Ganjaran dari semesta tidaklah didasarkan pada seberapa keras kita bekerja atau seberapa lama kita menghabiskan waktu, melainkan atas takaran cinta atau kekuatan positif yang kita berikan ke dalam tindakan kita.
A. Mengubah hubungan dengan uang. Uang bukan sekadar harus datang dan mencari kita. Uang harus membersamai kita. Kebangkrutan terjadi karena kita gagal merasakan kebersamaan dengan uang. Merasa tidak nyaman tentang uang sama dengan menolaknya. Contoh paling nyata adalah tagihan. Ketika tagihan besar datang, reaksi negatif kita membuat tagihan semakin sulit terbayar. Ubahlah tafsiran itu. Pandanglah tagihan sebagai kebaikan hati kita atas pelayanan hebat yang telah diberikan oleh perusahaan tersebut. Gunakan rasa syukur. B. Mengaktifkan pengganda rezeki. Ketika menerima gaji, sebagian besar orang justru merasa tidak nyaman, khawatir tidak cukup, dan kecemasan itu benar-benar terwujud. Kita harus melakukan sebaliknya. Syukur adalah pengganda yang sangat dahsyat. Syukur adalah mengungkapkan perasaan positif terhadap apa yang kita terima. Ketika mendapatkan uang, seberapa kecil pun, katakan, pasti cukup. Uang ini akan mengajak uang lain datang ke kehidupan saya. C. Memberi tanpa batasan. Bukan soal berapa besar uang yang Anda berikan, tetapi seberapa besar cinta yang dapat Anda muat ke dalam pemberian itu. Ketika memberi, sadari bahwa kita hanyalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan rezeki. Bebaskan diri dari keinginan untuk mendapatkan balasan atau pujian. Inilah cara kita menggunakan kekuatan cinta dan menciptakan pelipat gandaan. Karena cinta yang kita berikan akan kembali berlipat ganda. 5. Puncak kebijaksanaan. Rahasia 2.000 dinar. Puncak dari semua ajaran ini terangkum dalam Al-Quran, Surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Bertakwa di sini dimaknai bukan sekadar ritual, melainkan penerapan 4 pilar karakter. Tawadu atau rendah hati, menyambut semua hal yang terjadi dengan pikiran yang positif. Qanaah atau menerima keadaan dengan perasaan positif. Warok atau hati-hati, memiliki benteng keimanan yang mencegah dari keburukan. Ikhlas, melakukan pekerjaan dari personal genius zone dengan penuh antusias dan kegembiraan. Tuhan menjanjikan rezeki dari arah yang tiada disangka. Ini adalah kunci terbesar. Rezeki itu hanya akan datang dari arah yang tidak disangka jika kita tidak menyangka. Ketika kita berbuat baik pada seseorang dan menyangka orang itu akan membalas kebaikan, maka kita telah membatasi kebaikan semesta hanya datang dari orang itu. Lepaskan semua sangkaan. Tawakal adalah proses akhir di mana kita telah menyebar pikiran dan perasaan positif, dan kemudian menyerahkan hasil kepada semesta. Penutup, aturan terpenting tentang uang. Ingatlah satu aturan utama yang harus selalu kita pegang. Jangan pernah menempatkan uang di atas cinta. Uang adalah sarana untuk kita gunakan. Uang adalah sebuah alat yang didatangkan ke dalam hidup kita lewat cinta atau kekuatan positif. Ketika kita mengedepankan cinta dan menjalani hidup yang lengkap, maka seluruh uang yang kita butuhkan akan datang. Kita tidak seharusnya sengsara karena ketiadaan uang. Perasaan merasa menderita hanya akan menambah hal-hal negatif berdatangan ke diri kita. Jadilah magnet bagi uang. Mulailah mengubah perasaan miskin menjadi perasaan layak dan berkelimpahan. Sampai jumpa di video bagian 10 atau bagian akhir dari playlist hidup penuh keajaiban dan penuh keberlimpahan.